Sudah bergabung bersama kami M. Kodari, Direktur Indobarometer. Indobarometer merupakan salah satu lembaga survei yang besok akan bekerja sama bersama dengan Metro TV untuk melakukan hitung cepat atau quick count. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam, Rory. Mas Kodari, ini terkait dengan pemilu besok tinggal beberapa jam. Apakah sebenarnya program-program yang disampaikan oleh kedua pasangan calon ini menjadi vote getter, ngena gitu ke kepala kita? Ataukah warga Jakarta saat ini lebih dilingkupi oleh emosi, Mas? Elemen rasio dan elemen emosi itu selalu bermain dalam setiap pilkada. Cuman proporsinya memang bervariasi antara satu pilkada dengan pilkada lainnya. Nah, idealnya variabel rasio dalam hal ini termanifestasi dalam bentuk program, keberhasilan, prestasi itu lebih dominan. Karena di dalam demokrasi, di dalam pemilu sebetulnya kita sedang membangun mekanisme meritokrasi, reward and punishment. Seseorang dipilih karena kemampuannya, karena programnya, karena prestasinya, dan sebaliknya tidak dipilih karena mungkin secara program dia tidak berhasil, apalagi sebagai incumbent. Nah, tetapi faktor emosi itu selalu memainkan peranan, selalu ada memainkan peranan. Emosi ini ada dua level. Pertama pada level individu sang calon, kemudian yang kedua pada level sosiologis di masyarakat. Ada figur-figur yang mungkin secara pribadi agak kontroversial. Sebutlah misalnya seperti di Amerika Donald Trump. Dia orangnya belak-belakan, kemudian suka ngomong kasar. Saya kira di Jakarta juga ada elemen semacam itu. Paling tidak dalam sosok misalnya seorang Ahok misalnya, dikenal dengan suka bicara belak-belakan, keras dan seterusnya. Nah, yang kedua, memang yang menarik di Jakarta ini semenjak bulan Desember atau bulan November ada peristiwa, bulan Oktober ada peristiwa Al-Maidah 51 itu, elemen emosi memang menjadi lebih besar dan semakin dominan. Sehingga akhirnya memang orang melihat Jakarta, orang melihat petahana itu tidak semata dari kacamata program, kacamata pembangunan, tetapi juga dari kacamata emosi. Emosi ada yang lebih penekanannya kepada kepribadian, ada yang lebih penekanannya kepada persoalan agama. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Mas Kodari. Saya akan mengajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan Rifai Pamoni. Rifai. Terima kasih, Rory. Bersama dengan saya saat ini adalah founder dari aplikasi Mata Rakyat, Hendra Kendro. Pak Hendra, selamat malam. Terima kasih mau bergabung bersama kami. Kita sudah ketahui di putaran pertama, kesuksesan aplikasi Mata Rakyat untuk real count adalah basisnya terhadap relawan atau e-saksi. Bagaimana perbandingan persebarannya nanti di putaran kedua ini? Mungkin bisa Anda jelaskan. Ya, di putaran pertama kami mencapai kira-kira 84%, dan sisa 16% kami yakin akan tercapai untuk putaran kedua ini. Dan per hari ini, per jam ini kita sudah mencapai 24.000 e-saksi yang mengcover 100%, 13.034 TPS semuanya ada e-saksinya. Jadi kami yakin mudah-mudahan besok semua bersemangat untuk ikut menjadi e-saksi, mengawal suara di TPS masing-masing. Betul. Kita lihat juga di sini ada sebuah peta yang menunjukkan apa sebenarnya spot-spot ini. Mungkin bisa ditunjukkan langsung kepada pemirsa. Jadi ini adalah peta Jakarta dan kita bisa lihat penyebaran TPS. Jadi di masing-masing TPS, jadi total kita punya 13.034 TPS dan dengan total saksi 21.407 per jam ini, Pak. Mungkin kita bisa lihat dari arah pandang seperti ini bahwa persebarannya sudah merata dari Jakarta Utara hingga Jakarta Timur, Selatan, Pusat, dan Barat, tentu juga di Kepulauan Seribu. Betul. Bila kemudian saksi ini, relawan ini dikatakan sudah siap, kita tinggal tunggu besok aplikasi dan eksekusinya. Bagaimana dengan cara mengolah suara yang masuk? Kita sudah pernah menjelaskan di putaran pertama untuk mengingatkan kepada pemirsa tentang hal ini. Jadi setiap e-saksi itu menggunakan aplikasi Mata Rakyat di ponselnya, bisa mengambil foto plano C1, kemudian mengetik dalam hal ini 2 angka, sekarang 2 paslon, kemudian mengunduhnya, mengunggahnya ke server, dan kemudian kita ada proses namanya peer validation, itu akan divalidasi oleh e-saksi lain. Secara acak dan pastikan bahwa angka yang diketik dengan angka yang ada di foto plano C1 itu sama. Setelah itu tervalidasi, akan langsung masuk ke server, kemudian akan ditayangkan. Mungkin kita bisa lihat slide berikutnya di kita akan lihat peta berikutnya nanti, teman-teman bisa dibantu. Tetapi pertanyaannya adalah tadi bisa kita ulang, sudah berapa saksi? Ada 24.000 saksi? Betul, 24.000 saksi. Sekian saksi begitu, 24.000 saksi. Dan masih adakah terbuka kemungkinan untuk mendaftar lagi menjadi relawan e-saksi? Masih beberapa setengah jam lagi kira-kira.
Jam 10 kita tutup. Jam 10 malam ini ditutup oleh teman-teman di Mata Rakyat, tapi masih ada waktu begitu ya. Jadi daripada Anda memobilisasi orang untuk datang ke TPS, mending Anda mobilisasi diri untuk ikut aplikasi Mata Rakyat ya. Lebih berguna dan lebih bermanfaat. Kalau kita melihat saat ini adalah tampilan dari peta dari DKI Jakarta dan nanti akan terlihat warna-warna atau indikator seperti apa, Pak? Ya, karena datanya masih kosong, sekarang semuanya abu-abu, tapi besok ini akan tercolor coded, jadi warna-warna sesuai dengan color code dari paslon, dan juga kita bisa membandingkan antara putaran 1 dan putaran 2 sekaligus. Jadi yang Anda lihat di kanan layar Anda adalah putaran 1 dan itu juga akan terjadi di putaran kedua nanti. Apabila merah atau biru akan terlihat di peta ini juga, Pak? Betul, persis. Jadi kalau siapa yang menang di wilayah Kotamadya A dan B, seterusnya bisa terlihat. Jadi kita bisa zoom in per Kotamadya, per kecamatan, per kelurahan, sampai pada TPS. Dan kami akan tunjukkan hingga malam hari esok, pemirsa. Yang terakhir kepada Pak Hendra, apalagi sebenarnya yang membedakan aplikasi Mata Rakyat di putaran 1 dan putaran kedua? Apa yang bisa disumbangsikan oleh para isaksi ini? Betul. Jadi di menu yang baru, kami ada namanya lapor kejadian. Ini sebenarnya istilah kerennya citizen journalism. Jadi Anda sebenarnya di 13.000 TPS itu bisa melaporkan apa yang terjadi di TPS Anda, dan foto dan keterangan Anda itu langsung di upload ke server, dan nanti di Metro TV akan disaring yang mana kira-kira ada news value. Yang paling urgent begitu. Betul, itu bisa ditampilkan dan Anda mungkin akan dihubungin menjadi narasumber. Baik, dan bisa kita bahas langsung. Terima kasih banyak Hendra Kendro, dan selamat bertugas. Besok kita akan bersama-sama dengan Metro TV dan juga aplikasi Mata Rakyat. Ada sejumlah informasi lainnya dalam live event ini masih akan terus berlanjut. Salah satunya bersama rekan saya, Andini Effendi. Silakan Andini. Masih bersama dengan Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Kita lihat, ini kita berbicara soal KPU DKI berdasarkan dari media online begitu ya. Apa yang menjadi fokus di sini dalam pemberitaan? Nah, kita melihat di sini formulir C6 adalah isu terbesar yang dibicarakan oleh media di hari ini. Jadi formulir C6 itu banyak yang bermasalah gitu ya, banyak yang belum terdistribusi, dan itu menjadi salah satu isu yang terbesar yang dibicarakan di hari ini. Dan kedua adalah soal KPU DKI musnahkan 6.943 surat suara rusak, itu juga menjadi fokus daripada media terkait dengan aktivitas KPU DKI hari ini. Semua sorot mata sekarang sedang menuju ke KPU DKI dan bagaimana kesiapan mereka. Kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Ketua KPU DKI Sumarno. Nah, adalah himbauan, ayo memilih untuk Jakarta. Nah, itu adalah isu hari ini terkait dengan KPU DKI. C6 ini juga menjadi perhatian karena masih banyak yang belum menerima begitu, dan bisa dikatakan nih kalau tidak mendapatkan formulir C6 ini tetap bisa mencoblos begitu. Jadi Anda bawa KTP besok bagi warga DKI Jakarta. Selain dari KPU DKI, kita lihat bagaimana respon dari di sosial media tentang pilkada ya, pilkada DKI Jakarta. Ini adalah tweet-tweetnya yang ada ya. Iya, tweet-tweet terkait dengan pilkada DKI. Dalam satu hari ada 39.714 tweet dari sekitar 12.666 akun. Ini bukan robot nih ya. Ini yang manusianya, ini yang manusianya, dan kita lihat seperti apa sih cuitan-cuitan mereka gitu kan. Misalnya soal pengamanan, mereka sudah siap, ayo dipilih masing-masing pendukung cagup gitu. Terus kemudian ada kampanye juga lah ya di sini. Ada yang kampanye soal pembekalan Panglima TNI. Pilkada DKI sudah tinggal menunggu jam, bagaimana pilihan Anda. Jadi antusiasme warga terhadap besok itu udah cukup besar gitu. Bagaimana dengan penyebarannya nih ya, dari sentimen, apakah mereka lebih positif saat ini? Kalau tadi sempat kita lihat lebih agak ada concern-nya begitu ya. Nah, ini adalah rapornya di hari ini gitu. Reaksi netizen terhadap pilkada DKI itu adalah anticipation. Mereka tuh sudah siap-siap untuk agenda besok pagi gitu. Seperti apa ya pilkada besok gitu, dan mereka tuh mengharapkan semoga besok itu aman. Jadi harapan-harapan ada trust-nya betul juga ada. Trust, masih ada juga di sini Mbak Rustika. Masih ada. Itu adalah tadi siang kekhawatiran terkait dengan beberapa hal yang mobilisasi massa itu menjadi salah satu yang menjadi concern netizen. Dan laki-laki yang paling banyak justru di sini lebih aktif untuk laki-laki ada 66,6%, dan lucunya ketika kita bicara laki-laki itu mereka adalah yang berusia di atas
35 tahun, dan rata-rata bicaranya soal kampanye. Soal kampanye, kalau perempuan lebih positif. Kalau perempuan itu bicaranya ada 33% memang di situ, dan perempuan itu rata-rata didominasi oleh anak-anak usia 18 sampai 25 dan 25-35 dengan sentimen reaksi yang lebih bahagia, lebih joy tentang mungkin pemilih pemula kali baru memilih dan besok. memberikan harapan di sana dibanding dengan yang laki-laki lebih banyak kampanyenya gitu. Baik, oke, kita kembali dulu ke Rory. Silakan Rory. Ini menarik, perempuan lebih banyak pesan positif sementara laki-laki lebih banyak kampanyenya. Oke, saya akan ke Mas Kodari lagi terkait dengan adanya rasa masyarakat di sosial media bahwa KPU DKI Jakarta tidak netral. Ya. Setuju tidak, Mas? Saya kira pengawas atau teman-teman yang aktif di bidang pemilu lebih bisa menilai ya. Tapi sebetulnya memang isu netralitas KPU itu adalah salah satu kunci untuk suksesnya pilkada besok. Karena sebagai sebuah event, pilkada itu adalah kontestasi. Ibarat pertandingan sepak bola. Menang atau kalah itu biasa. Tetapi kalau misalnya kalah akibat wasitnya tidak adil, tentu akan menimbulkan emosi-emosi yang negatif. Dan tentu itu yang paling harus dihindari besok. Karena momentum pilkada untuk membuka lembaran baru, untuk memilih pemimpin yang selanjutnya bisa membuat pembangunan menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai terjadi fenomena yang disebut sebagai from voting to violence. Jadi dari voting menuju kekerasan. Nah, dan kalau itu terjadi di Jakarta, ini presiden yang amat sangat buruk. Karena Jakarta ini adalah pusat perhatian dan etalase politik Indonesia. Kita akan ke KPU terlebih dahulu, Mas Kodari. Ada masih bersama kami Pak Siddiq Sabri, Komisioner KPU DKI Jakarta. Pak Siddiq, terkait dengan concern, terkait dengan pendapat masyarakat bahwa KPU DKI Jakarta tidak netral dalam pilkada kali ini. Apa tanggapan Anda, Pak? Saya kira ini yang juga kami pesankan di dalam surat edaran terbaru kami kepada seluruh jajaran KPU sampai KPPS untuk menjaga, saya kira penekanan kita menjaga netralitas, kemudian integritas dan profesional. Karena ini saya kira taruhan, saya kira untuk penyelenggara pemilu, untuk kita melaksanakan Pilgub DKI putaran kedua ini secara jujur dan adil, Mas Rory. Jadi memang betul saya kira ini semacam tantangan buat kami, bagaimana seluruh aparat penyelenggara pemilu khususnya KPU dan jajaran kami sampai KPPS itu betul-betul menjaga netralitas, integritas dan bekerja secara profesional. Pak Siddiq, itu yang menjadi komitmen kami ya. Ada deklarasi paslon damai, kenapa tidak ada deklarasi KPU dan juga KPPS independen dan netral, Pak? Ya, kalau itu memang kami terapkan di setiap jenjang, saya kira kami semacam buat surat pernyataan gitu loh, Mas Rodi. Penyelenggara itu buat surat pernyataan yang saya kira di dalamnya terkandung beberapa prinsip penting pelaksanaan pemilu yang demokratis, yang jujur dan adil, termasuk saya kira netral dan independen serta profesional, Mas Rodi. Itu yang saya kira sudah menjadi komitmen kami sejak awal begitu. Baik, terima kasih Pak Siddiq Sabri. Itu yang kita harapkan, bahwa penyelenggara pemilu, wasit pemilu juga harus netral. Itu yang masyarakat semua harapkan. Terima kasih Pak Siddiq Sabri, Komisioner KPU DKI Jakarta. Selamat malam. Betul. Pemirsa, kami akan berlanjut. Live event pilihan Jakarta akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.